Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Deoseta, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Dosen Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara ketukan pintu terdengar di kamar kos Ridwan di tengah malam. Ridwan yang tengah tertidur pun kaget, merasa terganggu. "Wan, buka Wan, buka!" Sambil mengucek matanya, ia membuka pintu dan mendapati Yudis berada di depan pintunya dengan wajah yang pucat. "Ngapain malam-malam gini, Dis?" "Lintang Wan, Lintang kesurupan di sekretaris kampus." Ridwan yang kaget dengan kabar itu buru-buru berganti pakaian dan mengikuti Yudis menuju kampus yang hanya berseberangan dengan kos Ridwan. Kegiatan perkuliahan sudah selesai. Saat itu keadaan begitu sepi dan hanya salah satu ruangan sekretariat UKM yang menyala di kampus. Sudah ada beberapa orang yang di sana. Mereka semua memegangi seseorang mahasiswi yang berteriak-teriak dengan wajah pucat. Itu Lintang. Saat Ridwan datang, Lintang terdiam dan menatap Ridwan dengan tatapan yang aneh. Ia tersenyum dengan misterius dan mengatakan sesuatu dengan senyuman di bibirnya itu. "Ridwan, tolong, aku dipilih jadi tumbal." Hampir setiap kampus memiliki cerita-cerita seram yang diceritakan di setiap angkatannya. Cerita itu turun-temurun diceritakan ke setiap angkatan dan kerap kali membuat pendengarnya merinding. Tapi kali ini ada salah satu cerita yang benar-benar tidak masuk akal. Sebuah cerita yang terjadi di awal tahun 2000-an dari salah satu kampus di pinggiran Yogyakarta. Ridwan saat cerita ini terjadi, ia duduk di semester 4 dan menggeluti hobinya dengan aktif di unit kegiatan mahasiswa radio kampus. Apa yang terjadi pada Lintang sahabatnya benar-benar membuat ia syok. Sehari sebelumnya mereka masih sibuk berkeliling mencari bahan untuk bahasan siaran mereka. Bahkan pagi tadi pun mereka masih saling bertegur sapa saat berpapasan di kantin kampus. "Lintang, jangan ngawur kamu, sadar!" Ridwan menghampiri Lintang dan tawa Lintang terdengar semakin menggema di sekretariat UKM itu. Saat itu dari jendela sekretaris, Ridwan samar-samar melihat sosok seseorang yang tengah memandang ruang sekre dari lantai 2. Entah mengapa Ridwan merasakan perasaan aneh saat melihat orang itu. "Bawa Lintang keluar, kita bawa keluar kampus sekarang," perintah Ridwan. "Tapi Wan, nanti malah jadi tontonan." Yudis menolak. "Enggak Dis, Lintang harus dikeluarin dari kampus." Ridwan memaksa. Ia merasa apa yang terjadi pada Lintang berhubungan dengan sosok yang ia lihat. Dengan susah payah Ridwan dan yang lain membawa Lintang keluar dari sekre. Suara teriakan Lintang terdengar oleh beberapa mahasiswa yang masih nongkrong di kampus. Namun saat semakin menjauh dari gedung fakultas, suara teriakan Lintang berubah menjadi tangisan. Ia terus menangis dan kesadarannya mulai kembali saat mereka melewati gerbang kampus. Ridwan tidak peduli dengan orang-orang yang menonton mereka. Ia hanya merasa lega saat Lintang mulai bisa berkomunikasi dan menatapnya dengan tatapan normal. "Lintang, teh hangat, diminum dulu." Yudis berinisiatif memesankan teh panas di warung burjo. Mereka mengistirahatkan Lintang di ruang tamu kos-kosan Ridwan untuk memastikan keadaannya. "Makasih Dis." Wajah Lintang mulai kembali pulih, namun tangannya masih gemetar. Saat itu Ridwan dan Yudis memutuskan untuk tidak bertanya banyak mengenai apa yang terjadi dan terus menenangkan Lintang. "Aku masuk ke kelas Wan, aku kira kelas sepi karena aku datang pertama, tapi sampai saat dosen datang, gak ada mahasiswa lain selain aku." "Udah Lintang, ceritanya besok saja. Nanti kamu tidur di kosnya Rini dulu ya, aku udah telepon Rini." "Dosen yang datang mukanya rata Wan, gak ada mukanya. Waktu itu aku ketakutan, terus tiba-tiba aku gak sadar." Seketika Yudis dan Ridwan merinding mendengar cerita Lintang. Ridwan mengelus-ngelus punggung Lintang untuk menenangkannya.
Tidak lama kemudian Rini datang dengan wajah cemas. Ia menanyakan kronologi kejadiannya pada Ridwan dan Ridwan pun menjelaskan semuanya. Setelah memastikan Lintang sudah tenang, Rini pun membawa Lintang pergi untuk menginap di kamar kosnya dulu. "Rin, titip Lintang ya," ucap Ridwan dengan wajah cemas. "Tenang Wan, Lintang di tangan yang tepat." Ridwan mendekat ke arah Rini dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Tadi waktu kesurupan, Lintang bilang kalau dia dipilih jadi tumbal." Mendengar perkataan itu wajah Rini berubah cemas. "Kamu gak ngarang kan Wan?" Ridwan menggeleng. Ia tidak ingin Lintang sampai mendengar apa yang ia bisikan pada Rini. Namun ia juga mengatakan bahwa ia akan mencari tahu orang yang mungkin bisa membantu mereka menolong Lintang. Keesokan harinya apa yang terjadi pada Lintang segera menjadi perbincangan di kampus. Beberapa bertanya pada Ridwan, namun Ridwan hanya menjawab seadanya dan mengatakan bahwa Lintang hanya kelelahan. Halo sobat pendengar, kembali lagi bersama penyiar keren kalian, Ridwan. Mungkin kalian sudah mendengar tentang desas-desus gak enak tentang apa yang terjadi di kampus ya. Tenang aja, gak semua yang kalian dengar itu sedramatis itu. Dan jangan sampai gosip yang beredar ngebuat kamu jadi malas untuk kampus. Yang penting kalian selalu mawas diri. Jangan kelamaan nongkrong di kampus malam-malam. Jangan sendirian di tempat sepi, apalagi berdua, kan? Nah, biar gak mikir yang aneh-aneh, saya putarkan satu lagu buat nemenin waktu istirahat kalian. Sebuah lagu dari Sheila on 7 buat sobat pendengar yang sudah jadi sahabat sejati Radio Kampus. Selamat mendengarkan. Ridwan menyelesaikan jadwal siarannya dan bertemu dengan Rini. Ia menanyakan keadaan Lintang dan Rini mengatakan bahwa mungkin Lintang akan tidak masuk selama 1 minggu. Rini sudah meminta orang tua Lintang untuk menjemput Lintang. Setidaknya selama 1 minggu ia akan berada di rumah orang tuanya. Mendengar hal itu Ridwan sedikit lega, namun di dalam pikirannya masih berkecamuk perasaan aneh mengingat keberadaan sosok yang muncul saat Lintang kesurupan. Hari-hari perkuliahan terasa kurang terlengkap tanpa adanya Lintang. Ridwan, Rini dan Yudis jadi lebih banyak ngumpul bertiga setelah kelas. Suatu ketika saat mereka sedang nongkrong di kantin, mereka mendengar perbincangan dari arah meja lain. "Kemarin ada cerita aneh. Anak teknik udah dijadwalin kelas pengganti sama Pak Haris, tapi kelasnya jam 7 malam. Lah, kelas malam kan emang ada. Anehnya di mana?" Masalahnya, kata Pak Haris nggak tahu soal kelas pengganti itu. Dia baru tahu dari salah satu mahasiswanya yang konfirmasi menjelang maghrib. Waktu itu Pak Haris buru-buru datang ke kampus dan sebelum mahasiswanya masuk ke kelas, Pak Haris mengusir mereka dan menyuruh mereka pulang. Dibatalin kelasnya. Gak cuma itu, Pak Haris datang dengan muka panik. Pokoknya mukanya panik kayak cemas banget. Dia bilang dia gak pernah ngasih jadwal kelas pengganti dan nyuruh mahasiswanya buru-buru pergi. Waktu itu ada salah satu mahasiswi yang pergi paling terakhir. Dia ngelihat Pak Haris ngebuka pintu kelas sambil gemeteran. Habis itu Pak Haris benar-benar pucat dan buru-buru lari secepatnya dari ruang kelas itu. Dia ngelihat apaan? Gak ada yang tahu, tapi Pak Haris sempat bilang kalau sampai ada yang masuk ke kelas itu, mungkin mereka gak akan bisa pulang. Mendengar cerita itu, Ridwan, Yudis dan Rini makin cemas. Cerita yang mereka dengar itu tidak jauh berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Lintang. Hanya saja Lintang tidak cukup beruntung. Ia benar-benar sudah memasuki kelas itu. Semoga Lintang gak kenapa-napa ya Rin. Iya Wan, dia kudu jauh-jauh dulu dari kampus ini. Kayaknya kita mungkin harus cari tahu tentang masalah ini deh. Takutnya kalau Lintang balik bisa kejadian lagi sama dia, ucap Rini. Aku juga mikir gitu Rin. Tapi emang kita bisa apa? Ridwan menghabiskan es tehnya dan menghela nafas. Aku kan pengurus UKM. Gua punya akses ke tempat-tempat yang gak boleh dimasukin mahasiswa umumnya. Sebenarnya ada satu tempat yang bikin aku penasaran. Di mana Wan? Tanya Rini. Gudang tua bangunan lama. Jarang ada yang ke sana, tapi gak tahu kenapa tempat itu gak ada yang ngurusin. Yang katanya dulunya kelas. Yudis memastikan. Iya. Ridwan mengingat sewaktu mereka selesai mengadakan event di kampus, mereka sempat menggunakan lahan di belakang bangunan lama untuk meletakkan barang-barang bongkaran sementara. Waktu itu event selesai tengah malam dan Ridwan melakukan bongkaran pada pukul 1 dini hari. Saat meletakkan barang bongkaran terakhir, Ridwan melihat dari jendela gudang ada cahaya yang menyala. Bukan lampu, bukan juga cahaya senter, tapi cahaya api seperti lilin yang menyala dengan redup. Ridwan sangat tahu bahwa gudang tua itu sudah lama tidak dibuka.
Bangunan itu terletak di ujung lorong dan dibatasi dengan tralis besi. Lorong di gudang itu digunakan untuk menumpuk barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ridwan bingung, apa yang dilakukan seseorang di gudang tua di malam hari? Yang mencurigakan ia hanya menggunakan cahaya lilin sebagai penerangan. Ridwan ingin mencari tahu dengan mengintip jendela gudang itu, tapi tiba-tiba ia merasa merinding. Perasaannya benar-benar tidak enak, ia pun memilih untuk pergi dari sana. Ia merasa yakin bahwa keputusannya tepat. Saat itu ia benar-benar merasa ada sesuatu yang mengawasi dan membuat bulu kuduknya merinding. Mendengar cerita Ridwan tentang gudang tua itu, Yudis dan Rini ikut merasa penasaran. Desas-desus tentang gudang di bangunan lama juga terdengar di kalangan mahasiswa. Namun layaknya mahasiswa yang ingin kuliah dengan tenang, tidak ada yang cukup bodoh untuk mencari tahu tentang ruangan itu. "Kalau mau ke sana siang-siang kan?" tanya Yudis memastikan. "Kalau siang ada waktu yang sepi nggak?" Rini menggeleng. "Kalau siang-siang kita pasti bakal disamperin sama satpam atau ditanya-tanya sama mahasiswa lain. Tapi kalau malam kan serem." "Tapi sepertinya nggak ada pilihan lain juga kan?" balas Ridwan. Saat itu mereka sepakat untuk mendatangi gudang tua bekas kelas itu di malam harinya. Mereka pulang ke kos sejenak untuk mengambil alat penerangan dan beberapa benda yang mungkin berguna. Sebelum maghrib mereka pun janjian berkumpul lagi di kantin. Sore itu matahari mulai tenggelam, langit berubah oranye dan suasana kampus semakin sepi. Ridwan, Yudis dan Rini berkumpul di kantin seperti yang sudah mereka rencanakan. Mereka membawa senter, lilin, serta tali untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. "Udah siap, Wan?" tanya Yudis dengan suara sedikit bergetar. Ridwan mengangguk. "Kita harus cepat sebelum tempat itu terlalu gelap," jawabnya sambil mengamati sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Ketiganya berjalan pelan menuju bangunan lama di ujung kampus. Gedung itu sudah lama ditinggalkan, hanya dihuni oleh tumpukan barang-barang usang dan kegelapan yang pekat. Saat mereka mendekati gedung, suasana semakin mencekam. Angin dingin tiba-tiba berhembus membuat mereka semua bergidik. "Kenapa tiba-tiba dingin begini ya?" bisik Rini menggenggam senter lebih erat. "Sudah biasa Rin, tempat-tempat kayak gini emang suka aneh auranya," balas Ridwan. Mencoba menenangkan meskipun ia sendiri merasa tidak nyaman. Mereka akhirnya tiba di depan pintu gudang tua yang tertutup rapat. Pintu itu terbuat dari kayu yang sudah lapuk dengan beberapa bagian yang sudah hancur dimakan waktu. Ridwan menyalakan senter dan memeriksa sekeliling. "Kita masuk pelan-pelan, jangan bikin suara yang terlalu keras," ujarnya sambil menarik nafas dalam-dalam. Yudis mencoba mendorong pintu, namun terasa berat dan berderit keras, memecah keheningan malam. "Sial, pintunya macet," gumamnya sambil mengerahkan lebih banyak tenaga. Setelah beberapa saat, pintu itu akhirnya terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Dengan hati-hati mereka bertiga masuk ke dalam gudang. Cahaya senter mereka menari-nari di atas tumpukan barang-barang tua yang berdebu. Ruangan itu terasa sangat pengap, seakan udara yang ada di dalamnya sudah lama tidak diperbarui. "Lihat, itu lilin yang tadi gue ceritain," bisik Ridwan sambil menunjuk ke sudut ruangan. Ada bekas lilin yang sudah meleleh habis dan di sekitarnya mereka menemukan sisa dupa dan beberapa goresan tulisan dengan huruf yang aneh. "Ini apaan? Ritual? Tulisan ini mirip aksara Jawa tapi lebih aneh." Rini benar-benar kaget dengan apa yang mereka temukan itu. "Kita harus cari tahu ada apa di sini," ujar Yudis dengan suara bergetar. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara gemerisik dari arah lain gudang. "Kalian dengar itu juga?" tanya Rini dengan suara hampir tidak terdengar. Jantungnya berdegup kencang. Ridwan dan Yudis mengangguk. Mereka juga merasakan ketakutan yang sama. Suara itu semakin mendekat, seperti langkah kaki yang menyeret di atas lantai berdebu. Ketiganya saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Tiba-tiba dari balik tumpukan barang muncul bayangan besar. Bayangan itu bergerak lambat, namun pasti menuju mereka. Yudis menyorotkan senternya ke arah bayangan itu, tapi yang terlihat hanya sebuah sosok tinggi yang berbentuk dari bayangan dengan wujud yang tidak seperti wujud manusia. Ridwan yang berada paling depan mundur perlahan. "Kita harus keluar sekarang juga," serunya dengan panik.
Namun sebelum mereka sempat bergerak, pintu gudang tiba-tiba tertutup dengan keras. Mereka terperangkap, suara langkah kaki itu semakin mendekat, disertai dengan suara desahan yang aneh, seperti seseorang yang kesulitan bernapas. Suara tawa aneh tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Seketika mereka merasa bahwa ruangan itu tidak lagi sepi, seolah ada sosok lain yang ramai selain mereka bertiga di gudang itu. Rini menjerit kecil saat merasa sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di belakangnya, namun ia bisa merasakan keberadaan itu. "Kita nggak bisa tinggal di sini," teriak Yudis. Suaranya gemetar. Ia mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, tapi pintu itu seolah-olah terkunci dari luar. Tiba-tiba suara itu berhenti. Kesunyian yang mengerikan melingkupi mereka. Ridwan mencoba menenangkan diri, namun pikirannya terus berputar. Lalu terdengar bisikan pelan, sangat dekat, seolah-olah tepat di telinga mereka. "Aku mau tumbal." Mereka semua membeku. Bisikan itu menggetarkan jiwa mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. Ridwan mengangkat senter, menyorotkan cahaya ke arah suara itu berasal, tapi tidak ada apa-apa di sana. Namun mereka semua bisa merasakan kehadiran sosok yang tidak terlihat itu. Semakin mendekat, siap mengincar mereka seperti yang dilakukan pada Lintang. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari menuju pintu, mencoba membukanya dengan sekuat tenaga. Kali ini pintu terbuka dengan tiba-tiba, membuat mereka hampir terjatuh keluar. Mereka berlari secepat mungkin meninggalkan gudang tua itu, tidak berani menoleh ke belakang. Saat mereka akhirnya keluar dari gedung, mereka terengah-engah, berkeringat dingin. Tidak ada yang berbicara, mereka hanya saling pandang. Menyadari bahwa apapun yang terjadi di gudang itu bukanlah hal yang bisa mereka pahami. "Kita harus ceritain apa yang ada di gudang ini sama orang kampus," ucap Rini. "Berarti kita bakal ketahuan udah nyelinap ke gudang itu." Yudis masih mencoba berpikir. Ridwan menyadari sesuatu. Mereka sudah meninggalkan gudang itu, tapi mereka baru menyadari bahwa bangunan lama tempat mereka berada saat ini begitu sepi dan gelap. Hanya beberapa lampu oranye yang nyala di lorong bangunan itu yang menjadi penerangan. "Biasanya nggak sesepi ini kan?" Iya, bangunan ini kan masih dipakai buat perkuliahan. Ini kenapa udah sepi kayak gini?" Yudis mulai panik. "Jangan-jangan perkuliahan di bangunan lama cuma sampai sore. Apa orang kampus juga udah tahu tentang masalah ini sampai mereka meniadakan kelas malam?" Rini cemas. Saat itu perasaan mereka semakin tidak karuan. Mereka mendengar suara langkah kaki dari ujung lorong dengan suara tongkat yang mengetuk tanah. Ridwan, Yudis, dan Rini berdiri membeku di lorong bangunan lama itu, dikelilingi oleh kegelapan yang semakin pekat. Lampu-lampu oranye yang lemah hanya menambah suasana menyeramkan di sekitar mereka. Suara langkah kaki yang pelan namun tegas semakin mendekat, disertai suara tongkat yang mengetuk lantai dengan irama yang menyeramkan. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga," bisik Ridwan dengan suara bergetar. Mereka terus menyusuri lorong-lorong kelas, namun saat itu mereka merasa keanehan. Lorong dan jalan yang mereka lalui seolah tidak berakhir dan mereka seperti kembali ke tempat yang sama. Sialnya, langkah kaki itu semakin mendekat. Suara langkah kaki dan tongkat itu terdengar semakin dekat. Mereka pun berbalik dan melihat sosok tinggi berdiri di ujung lorong. Bayangnya terlihat samar dan begitu mengerikan. Sosok itu berhenti sejenak sebelum mulai berjalan lagi mendekati mereka dengan perlahan. Tongkatnya yang menekan tanah menimbulkan suara yang bergaung di lorong yang sunyi. Setan!" gumam Yudis dengan wajah pucat. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang mencekam. Saat sosok itu semakin mendekat, mereka melihat makhluk mengerikan dengan wajah yang rusak dan berpakaian layaknya seorang dosen. Rini mulai gemetar hebat. "Apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa kabur dari sini." Tangisnya pecah, menggema di lorong yang sepi. Ridwan mencoba menarik nafas dalam-dalam, berpikir cepat. "Ada ruang kelas di dekat sini, kita bisa sembunyi di sana." Meskipun ia tahu tempat persembunyian mungkin tidak akan cukup untuk melindungi mereka dari sosok mengerikan itu. Tanpa banyak bicara lagi, mereka bertiga berlari menuju ruang kelas terdekat. Pintu ruangan itu sudah usang, berderit keras saat dibuka, seolah-olah sudah lama tidak disentuh. Mereka masuk dan menutup pintu dengan hati-hati, menahan nafas di tengah kegelapan. Ruangan itu terasa lebih dingin daripada di luar dan bau lembab menyeruak di udara. "Di sini aman kan?" tanya Rini dengan suara yang hampir tidak terdengar.
memeluk dirinya sendiri untuk menahan rasa dingin yang menjalar. Namun sebelum Ridwan atau Yudis sempat menjawab, suasana di dalam ruangan tiba-tiba berubah. Lampu-lampu oranye yang redup di luar tidak mampu menembus kegelapan di dalam kelas itu, dan udara terasa semakin tebal. Ruangan yang mereka masuki ini bukan sekedar ruang kelas biasa. Mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua seakan bersemayam di ruangan itu. Ridwan yang khawatir dengan Rini menyadari sesuatu. Rini tiba-tiba berhenti bergerak, matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Ridwan dan Yudis. "Rin, kok kenapa?" tanya Yudis, suaranya dipenuhi kepanikan. Tapi Rini tidak merespon. Bibirnya mulai bergetar, kemudian tubuhnya bergetar hebat. Ia mulai berbicara dengan bisikan yang aneh, bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka berdua. Suara Rini terdengar parau, seolah-olah berasal dari seseorang yang jauh lebih tua. "Wah, Rini kenapa, Wan?" Yudis meraih Rini mencoba membangunkannya dari kondisi aneh itu. Namun Rini justru menolak, mendorong Yudis dengan kekuatan yang tidak terduga hingga hampir terjatuh. Rini tiba-tiba tertawa dengan suara aneh. "Koe tak pateni wae ole." Suara Rini berubah menjadi dalam dan seram, sama sekali bukan suaranya. Matanya kini terlihat kosong dan hitam pekat. Yudis dan Ridwan terhuyung mundur, menyadari bahwa Rini telah dirasuki sesuatu yang mengerikan. "Rin, ini aku Ridwan." Ridwan mencoba memanggil Rini, berharap bisa membangunkannya. Namun Rini hanya tertawa kecil, tawa yang dingin dan menakutkan. "Perempuan ini akan bergabung dengan yang lain," kata Rini dengan senyum menyeramkan. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar dan bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di dinding. Bayangan itu membentuk bayangan-bayangan mahasiswa. Yudis menebak bahwa itu adalah korban-korban sebelumnya, mahasiswa yang menjadi tumbal dari dosen gaib itu. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan tangan mereka terulur, seakan-akan memanggil Ridwan dan Yudis untuk bergabung dengan mereka dalam kegelapan abadi. "Wan, kita harus keluar dari sini," teriak Yudis. Suaranya dipenuhi ketakutan yang tidak terkendali. "Gak mungkin kita ninggalin Rini." Ridwan, meskipun takut, tidak mau meninggalkan Rini dalam keadaan seperti ini. Namun sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, bayangan-bayangan itu mulai bergerak menuju mereka. Setiap dari mereka seolah mencoba untuk merasuki mereka berdua seperti merasuki Rini. "Doa, Wan, baca doa. Aku cuma hafal ayat kursi, itu aja cuma sepotong-sepotong." Di tengah ketakutan mereka berusaha menyadarkan Rini sambil terus membaca doa sebisa mereka. Belum pernah mereka merasa setakut ini. Mereka mulai menyesal akan apa yang mereka perbuat. Sosok-sosok itu mendekat, namun tiba-tiba Rini terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah sedang berusaha melawan kekuatan yang menguasai dirinya. "Rin, sadar Rin, jangan mau kalah dari mereka." Ridwan berusaha menguatkan Rini. Ridwan dan Yudis berusaha keras menarik Rini dari lantai, tapi tubuhnya terasa berat dan dingin, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rini mulai merintih kesakitan. Suaranya kini terdengar seperti dua orang yang berbicara bersama-sama, suara Rini dan suara hantu dosen gaib yang mengendalikan dirinya. "Kita harus pergi sekarang." Yudis hampir menangis, namun ketakutan mendorongnya untuk tetap bertindak. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka berhasil menyeret Rini keluar dari ruangan. Begitu mereka melangkah keluar dari pintu kelas, angin dingin berhembus kencang, seakan-akan mencoba mendorong mereka kembali ke dalam ruangan. Namun Ridwan dan Yudis tidak peduli. Mereka terus menarik Rini meninggalkan bayangan-bayangan mengerikan di belakang mereka. Mereka berhasil mencapai lorong utama, tapi suara langkah kaki dan ketukan tongkat itu kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih keras, dan lebih dekat. Mereka tahu sosok dosen gaib itu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Mereka berlari sekuat tenaga menarik Rini yang mulai sadar sedikit demi sedikit. "Ayo Rin, kita hampir sampai." Ridwan berusaha memberikan semangat meskipun ia sendiri hampir putus asa. Mereka akhirnya mencapai pintu keluar bangunan lama. Namun sebelum mereka bisa keluar, sosok dosen gaib itu muncul di depan mereka, menutup jalan dengan tatapan yang penuh kebencian. Di belakang mereka bayangan-bayangan korban sebelumnya semakin mendekat, membawa rasa dingin yang menakutkan. Ridwan tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu, tapi ia maju, menatap sosok dosen gaib itu langsung.
Pergi, kalian pergi, cari pertolongan, teriak Ridwan meskipun suaranya bergetar. Jangan ngawur kamu Ridwan, teriak Rini. Air matanya mengembang di matanya dengan ketakutan yang menyelimutinya. Ia mencoba menarik Ridwan kembali, tapi kekuatan yang menguasai tubuhnya masih melemahkan gerakannya. Gak ada waktu Rin, Ridwan membalas dengan tegas. Ia menatap Rini dan Yudis dengan mata yang penuh rasa cemas dan ketakutan, tapi tekadnya sudah bulat. Kalian harus pergi sekarang, biar aku di sini. Kalian carilah pertolongan, aku akan selamat. Yudis terdiam, terbelah antara keinginan untuk melawan dan ketakutan yang menghimpit hatinya. Jangan gila Wan, ucapnya dengan suara serak. Ridwan menggeleng, matanya tetap tertuju pada sosok dosen gaib yang semakin mendekat. Wajahnya mulai terdistorsi oleh kebencian yang memancar dari sosok gaib itu. Kalau kita semua tinggal di sini, kita semua bisa nggak selamat. Biar aku yang di sini, aku percaya kalian akan kembali. Dosen gaib itu mengulurkan tangannya yang kurus dan dingin ke arah mereka. Seakan-akan waktu mereka semakin menipis, bayangan-bayangan hitam yang merupakan korban-korban sebelumnya semakin merapat, membentuk lingkaran yang semakin kecil di sekitar mereka. Rini terisak, berusaha keras untuk menantangisnya. Ridwan berusaha memaksakan senyumannya. Aku mengandalkan kalian. Yudis mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi konflik antara rasa takut dan keberanian. Ridwan, suaranya bergetar, tapi ia tahu di dalam hatinya bahwa Ridwan tidak akan berubah pikiran. Ia melihat keteguhan di mata temannya, dan meskipun hatinya hancur, ia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara. Yudis menguatkan hatinya dan menarik Rini yang masih berusaha melawan. Kita harus pergi. Rin, cuma kita yang bisa nolongin Ridwan, katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Rini menatap Ridwan sekali lagi, matanya penuh dengan rasa sakit. Tungguan, kamu harus selamat. Suaranya pecah di tengah kalimat. Ridwan mengangguk pelan, lalu memalingkan wajahnya kembali ke sosok dosen gaib yang kini hampir sampai di depan mereka. Cepat pergi. Kali ini dengan nada lebih keras agar Yudis dan Rini benar-benar pergi. Dengan hati yang hancur, Yudis dan Rini akhirnya berbalik dan mulai berlari, meninggalkan Ridwan di belakang mereka. Langkah kaki mereka bergema di lorong yang sepi, meninggalkan Ridwan yang berdiri tegak, menghadapi ancaman yang mengerikan itu sendiri. Ridwan merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, dan suara desisan aneh mulai terdengar di telinganya. Makhluk itu mendekat, matanya yang gelap menyala dengan cahaya kebencian. Ridwan menutup matanya sejenak, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Namun ia cukup tenang saat melihat Yudis dan Rini semakin menjauh tanpa ada gangguan. Yang ia lakukan saat ini hanya terus mengulang-ulang ayat kursi yang ia ucapkan dengan terbata-bata. Makhluk berwujud dosen setinggi lebih dari 2 meter itu hanya tersenyum sinis, lalu mengangkat tangannya, siap untuk menyerap jiwa Ridwan. Saat itu Ridwan merasakan tubuhnya menjadi semakin berat, matanya mulai kabur, dan kegelapan mulai menyelimuti pikirannya. Tiba-tiba Ridwan merasakan semua mendadak berubah menjadi gelap. Samar-samar ia mendengar suara kegiatan perkuliahan di kelas seperti yang terjadi pada umumnya. Samar-samar matanya mulai terbuka, penglihatannya buram. Ia melihat dengan samar seorang dosen sedang mengajar di kelas dengan murid-murid yang memperhatikannya dengan berisik. Ridwan tiba-tiba tersadar di sebuah ruangan yang asing, namun anehnya familiar. Samar-samar ia mendengar suara kegiatan perkuliahan. Suara pensil yang menari di atas kertas, tawa kecil dari mahasiswa, dan suara lantang seorang dosen yang mengajar di depan kelas. Semua itu begitu nyata, namun terasa janggal. Penglihatannya masih buram. Saat ia sedang mencoba memfokuskan pandangannya, dengan perlahan ruangan itu mulai terlihat lebih jelas. Ridwan melihat sekeliling, memperhatikan meja-meja kuliah yang tersusun rapi, papan tulis di depan, dan seorang dosen yang berdiri sambil menulis sesuatu. Rasa lega sempat merayapi dirinya. Mimpi, pikirnya dengan harapan yang mulai tumbuh. Namun saat ia menajamkan pandangannya, ada sesuatu yang aneh. Wajah dosen itu tampak kabur, seakan-akan ada lapisan kabut tipis yang menyelubunginya. Ridwan berusaha untuk fokus, namun semakin ia melihat, semakin jelas bahwa dosen itu bukan manusia biasa. Sosoknya tinggi dan menyeramkan. Ia tidak memiliki wajah persis seperti apa yang Lintang ceritakan kepadanya. Ridwan merasa nafasnya tersegal-segal. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Kemudian pandangannya beralih ke mahasiswa di sekitarnya. Wajah-wajah mereka perlahan berubah menjadi wajah-wajah tanpa ekspresi, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya.
Kulit mereka tampak pucat, hampir transparan, dengan senyuman mengerikan yang merekat di bibir mereka. Sebagian dari mereka tampak seperti mayat hidup, dengan kulit mengelupas dan beberapa dari mereka tidak memiliki bola mata. Ridwan tersentak dan ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ketika ia hendak berlari, seketika seluruh ruangan berubah menjadi gelap gulita. Dingin yang menusuk terasa menghantam tulang-tulangnya dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba ruangan itu kembali terang, namun suasana semakin mencekam. Setan, setan! Ridwan semakin panik. Suara teriakan itu seketika memancing perhatian sang dosen. Sosok dosen itu pun melangkah mendekat, suaranya yang dalam dan menggelegar memenuhi ruangan. Kamu sudah menjadi bagian dari kelas ini, Ridwan. Suara itu bergema, membuat Ridwan semakin ketakutan. Tawa menyeramkan dari para mahasiswa di sekitarnya mulai terdengar, semakin keras, semakin menyesakan. Ridwan merasa jiwanya seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ia merasa perasaan sakit yang tidak dapat ia jelaskan, seolah setiap bagian tubuhnya ingin terpisah begitu saja. Sakit, sakit. Ridwan benar-benar tersiksa. Namun di tengah rasa sakit itu, pada saat yang bersamaan ada kekuatan lain yang menariknya kembali. Seakan-akan ada tali yang mengikatnya dengan paksa dirinya. Di saat yang sama, jauh di dunia nyata, Yudis dan Rini berlari ke arah tempat mereka berpisah dengan Ridwan sebelumnya. Mereka datang bersama Lintang yang kini telah terselamatkan. Ia datang bersama seorang ustadz yang membantunya. Kau yakin udah pulih, Lintang? Tanya Rini. Ya mungkin gara-gara Ridwan juga. Ridwan? Yudis bingung. Lintang menjelaskan bahwa sebelumnya ia sempat kembali tidak sadarkan diri. Saat itu orang tuanya meminta bantuan Ustadz Fadil untuk menolong Lintang. Hampir semalaman Lintang tidak sadarkan diri. Ustadz Fadil mengatakan bahwa Sukma Lintang dibawa pergi dan nyawanya terancam. Tapi berbeda saat sebelum ini. Tiba-tiba Sukma Lintang kembali. Ia melihat keberadaan sosok Ridwan di sana. Entah, seolah-olah Ridwan menggantikan posisiku di sana, jelas Lintang. Benar, keberadaan Ridwan di sana membuat setan itu tidak tertarik lagi pada Lintang. Sekarang kita harus menolong temanmu itu sebelum terlambat, ucap Ustadz Fadil. Mereka pun sepakat dan buru-buru memasuki kembali bangunan lama kampus yang masih sepi dan gelap itu. Ini tempatnya, Yudis berteriak sambil menunjuk ke arah tubuh Ridwan yang terbaring tidak bergerak. Dia masih di sini, tapi suaranya bergetar. Tubuhnya dingin sekali. Ustadz Fadil segera mendekat, menatap Ridwan dengan penuh keseriusan. Kita tidak punya banyak waktu, katanya dengan tenang tapi tegas. Jaga tubuh Ridwan sebentar. Ustadz Fadil pun pergi sejenak dan kembali bersama seorang pemuda yang mengenakan sarung dan kopiah dengan membawa sebuah keranda bambu. Kita harus mengembalikan Sukma Ridwan sebelum matahari terbit atau semua akan terlambat. Dengan bantuan Yudis dan Rini, Ustadz Fadil meletakkan tubuh Ridwan di atas keranda. Kalian harus tetap tenang. Apapun yang terjadi, jangan biarkan gangguan apapun mengalihkan perhatian kita, perintah Ustadz Fadil sambil memulai membacakan doa-doa dengan suara yang dalam dan penuh kekhusyuan. Mereka pun terus mengulang-ulang doa-doa yang diajarkan oleh Ustadz Fadil. Suara alunan doa yang menggema di lorong bangunan lama itu memancing suara-suara aneh yang mencoba mengganggu mereka. Jangan terusik, biarkan doa kita membimbing Ridwan untuk kembali ke tubuhnya, perintah Ustadz Fadil. Di sisi lain, di kelas gaib, Ridwan merasakan sesuatu yang kuat menariknya. Ia bisa merasakan kehangatan yang familiar. Suara doa-doa yang terus mengalun tanpa henti mulai menembus kegelapan di sekelilingnya. Sosok dosen gaib itu terlihat semakin gelisah, dan para mahasiswa hantu mulai bergerak maju dengan gerakan yang kaku namun mengancam. Kau tidak akan bisa pergi kemana-mana, Ridwan, bentak sosok dosen itu dengan marah. Ia mengelurkan tangannya mencoba meraih Ridwan. Ridwan merasa kakinya seperti ditarik paksa ke lantai, namun suara doa dari Ustadz Fadil semakin kuat, memecah keheningan yang menyeramkan itu. Ridwan, sadar Ridwan. Samar-samar ia mendengar suara Lintang dari tempat yang tidak ia ketahui. Tiba-tiba ruangan itu mulai bergetar. Mahasiswa-mahasiswa hantu itu mengerang kesakitan. Wajah mereka berubah semakin mengerikan saat mereka mencoba menahan Ridwan untuk tetap tinggal. Kurang ajar. Setan-setan di kelas itu terlihat semakin bengis. Ruangan itu perlahan berubah dengan dinding yang penuh cipratan darah. Saat itu Ridwan sadar. Bentuk ruangan kelas itu persis seperti gudang tua yang mereka datangi.
Ia menebak inilah alasan mengapa ruangan kelas itu ditutup dan tidak digunakan lagi. Ridwan merasakan jiwanya seperti ditarik dari dua arah yang berlawanan, antara kegelapan yang mengancam menelannya dan cahaya dari doa-doa Ustadz Fadil yang mencoba membimbingnya kembali. "Please, Ridwan, sadar, jangan kalah dari setan-setan itu." Suara Rini terdengar samar di antara doa-doa yang mengelilinginya. Di lorong kampus bangunan lama, Ustadz Fadil terus melantunkan doa-doanya. Sementara Yudis dan Rini melakukan hal yang sama sambil menjaga agar api lilin yang dinyalakan di sekeliling keranda tetap menyala. Ustadz Fadil mengelap keringat di dahinya, lalu mempercepat lafal doa-doanya. "Ridwan, ikuti cahaya ini, kembalilah ke tubuhmu," serunya dengan suara yang menggema. Saat itu tiba-tiba Ridwan merasakan semuanya kembali gelap. Ia mulai melihat sebuah titik cahaya di kejauhan, dan cahaya itu perlahan-lahan membesar. Ia tahu itu adalah jalan pulang. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ridwan terus membaca doa-doa yang ia bisa dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman sosok dosen gaib itu. Ia pun menelusuri tempat gelap itu dengan hanya mengikuti arah cahaya tersebut berada. Setiap langkah berat terasa, namun suara Ustadz Fadil menjadi panduan yang menuntunnya kembali. Di tengah perjalanan menuju cahaya, Ridwan merasa tangan dingin itu mencengkeramnya sekali lagi. Kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia hampir putus asa, namun tiba-tiba ia melihat cahaya itu meledak, memancarkan sinar yang begitu terang bersama suara-suara doa yang semakin keras, yang membuat sosok makhluk-makhluk gaib yang mengikutinya terpental. Di dunia nyata, tubuh Ridwan yang terbaring di keranda tiba-tiba bergetar hebat. "Ayo Ridwan, jangan kalah dari mereka," seru Yudis dan Rini hampir bersamaan. Air mata mereka tidak bisa terbendung lagi. Dalam satu tarikan nafas yang panjang, Ridwan akhirnya merasakan dirinya jatuh kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka lebar. Ia menarik nafas dengan sangat keras, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang menyesakan. "Ridwan!" Rini memeluknya dengan erat. Tidak kuasa menahan tangis. Yudis pun ikut menghampiri, menepuk-nepuk punggung Ridwan yang masih gemetar. Ridwan menatap mereka dengan mata yang masih dipenuhi oleh ketakutan, namun perlahan-lahan menyadari bahwa ia kembali ke tubuhnya, meninggalkan kengerian dari kelas gaib itu di belakang. Ustadz Fadil tersenyum tipis meskipun wajahnya lelah. "Kamu sudah aman sekarang, Ridwan." Ustadz Fadil berusaha menenangkan Ridwan yang masih terlihat cemas. "Jangan coba-coba melakukan hal berbahaya seperti ini lagi." Ridwan hanya bisa mengangguk, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lemah, tapi juga bersyukur. Meskipun ia masih merasakan bekas kengerian dari pengalaman itu, ia tahu bahwa ia selamat berkat teman-temannya dan bantuan Ustadz Fadil. Keesokan harinya, Ridwan, Yudis, Rini, dan Lintang duduk di sebuah ruangan kantor kampus yang terletak di salah satu gedung baru. Wajah mereka masih terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menandakan kurang tidur. Mereka baru saja melewati malam mengerikan dan kini mereka dihadapkan dengan kenyataan yang lebih suram lagi untuk menjelaskan apa yang terjadi semalam kepada pihak kampus. Di hadapan mereka ada dua dosen senior dan seorang petugas keamanan kampus yang menatap mereka dengan wajah serius. Salah satu dosen, Pak Rudi, membuka percakapan dengan suara yang tegas namun tidak menyudutkan. "Jadi, kalian benar-benar menyusup ke kampus selama di malam hari?" Ridwan menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya Pak, tapi kami melakukannya karena kami tidak punya pilihan lain. Teman kami Lintang hampir menjadi korban dari sosok yang katanya dosen gaib itu." Rini dan Yudis mengangguk setuju, meski wajah mereka menunjukkan campuran antara ketakutan dan penyesalan. Lintang yang masih trauma duduk diam dengan tatapan kosong. Peristiwa semalam masih membekas dalam pikirannya, membuatnya hampir tidak bisa berbicara. Pak Rudi mendesah, kemudian bertukar pandang dengan dosen lainnya. "Kami sudah menduga akan ada yang mencoba mencari tahu lebih jauh. Memang bangunan lama itu sengaja kami tutup di malam hari karena sudah ada beberapa kejadian aneh sebelumnya." Salah satu dosen lainnya, Bu Mira, melanjutkan penjelasan. "Sebelumnya sudah ada seorang mahasiswi yang menjadi korban. Hingga sekarang ia masih dalam keadaan koma. Kami juga masih menyelidiki siapa yang melakukan ritual di bangunan itu. Tindakan kalian sangat beresiko. Dan sebenarnya kami sangat tidak menyarankan siapapun untuk mendekati tempat itu di malam hari." Rupanya kampus pun sudah mengantisipasi
Sulit bagi mereka untuk menangani satu hal yang berbau mistis yang sulit dijelaskan kebenarannya. Melaporkan kepada polisi tidak mungkin. Membuat larangan hanya akan membuat kampus terlihat buruk. Yang bisa mereka lakukan hanya menutup bangunan lama di malam hari saat itu. Namun mereka benar-benar tidak menyangka bahwa akan ada mahasiswa yang nekat masuk, malah sampai mendatangi gudang tua itu. Ridwan mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ia mengerti bahwa apa yang mereka lakukan mungkin dianggap bodoh, tetapi mereka melakukannya demi menyelamatkan nyawa Lintang. "Kami hanya ingin memastikan tidak ada yang menjadi korban lagi, Bu," ucap Ridwan dengan suara yang lemah. Pak Rudi mengangguk pelan. "Kami paham, Ridwan. Dan karena tindakan kalian, kami telah memutuskan untuk menghentikan semua kelas malam di bangunan lama. Kami tidak ingin ada mahasiswa lain yang menjadi korban." Meskipun mereka lega mendengar keputusan itu, Ridwan dan teman-temannya tidak lepas dari konsekuensi. Namun, ada hukuman yang harus kalian terima sebagai akibat dari tindakan kalian. Kalian akan diberikan skorsing selama seminggu dan harus mengikuti konseling untuk mengatasi trauma yang mungkin kalian alami, kata Pak Rudi dengan tegas. Ridwan menundukkan kepalanya, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Baginya, hukuman itu sepadan dengan apa yang telah mereka lalui dan hasil yang mereka capai. "Terima kasih Pak, Bu." Sebulan kemudian suasana di kampus terasa lebih tenang. Gudang tua di bangunan lama itu telah dirombak total. Tembok-tembok yang sebelumnya membatasi ruangan penuh misteri itu telah dihancurkan, digantikan oleh sebuah teras terbuka yang menghadap ke arah perkebunan di belakang bangunan tua itu. Ruangan yang pernah menjadi pusat dari kengerian dosen gaib itu kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi cerita tentang korban dari dosen gaib pencari tumbal itu. Meski begitu, desas-desus terus beredar di antara para mahasiswa. Kabarnya, pelaku ritual yang menyebabkan semua kejadian itu telah tertangkap. Namun pihak kampus merahasiakan identitasnya. Hanya sedikit orang yang tahu detailnya dan mereka memilih untuk diam. Meskipun cerita tentang korban baru tidak lagi terdengar, kisah dosen gaib itu tetap hidup dalam bisik-bisik yang tersebar di antara mahasiswa. Setiap angkatan baru yang masuk ke kampus ini pasti mendengar cerita tersebut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya hanya sekedar mitos. Namun, beberapa mahasiswa mengaku pernah melihat sosok dosen setinggi lebih dari 2 meter berdiri di lantai 2 bangunan lama. Memperhatikan mereka dari kejauhan ketika senja mulai tiba. Bagi mereka yang tahu, itu adalah pengingat bahwa meskipun gedung itu telah dirombak, bayangan masa lalu masih belum sepenuhnya hilang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.